Oh, sebenarnya yang kasih miskin kita, apa yang kasih miskin kita? Selera, gaya hidup. Allah sudah kasih kita itu sesuai ukuran tak. Saat rezekimu yang bisa kau pikul itu 5 ji. Jangan kau lagi mau 7, karena kalau ada itu 2 hancur hidupmu. Allah tahu itu. Contoh, Allah kasih rezeki 2 juta gajinya 1 bulan, atau 5 juta lah gajinya 1 bulan. Allah sudah ukur itu, disitulah kau mampu pikul. Minta. Akhirnya apa? Yang 5 juta dia tidak syukuri. Akhirnya apa? Hidupmu yang tadinya tenang menjadi tidak tenang karena seleramu yang melebihi kebutuhanmu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Pas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka 2-nya ini yang menjadi beban hidupmu. Dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Sabar. Ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Air laut sudah sakit hati sama manusia, benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat, seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Air laut makhluk lebih dahsyat, tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya, biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Ngucap sedih itu nggak menyelesaikan masalah. Semakin ngucap sedih, semakin sedih. Karena di sisi manusia itu banyak hal yang bisa buat bahagia. Kenapa yang dipikir yang sumpek? Sumpek kamu pikir semakin sumpek. Sumpek kamu ucapkan semakin sumpek. Terus bagaimana? Selesaikan sumpekmu. Caranya bagaimana? Ya mulai istighfar. Istighfar yang banyak. Saya sudah istighfar. Mosok sudah. Gaya sudah istighfar. Istighfar itu artinya betul-betul minta ampun kok. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah sama ibu saya. Astagfirullah bapak saya. Astagfirullah bojo. Masya Allah. Astagfirullah anak. Astagfirullah dia. Astagfirullah. Itu namanya istighfar. Kalau astagfirullah. Ini bukan astagfirullah, bukan istighfar. Itu namanya zikir istighfar, tapi bukan tolabul maghfirah. Kalau minta ampun tuh ya dihayati dengan hati, betul-betul minta ampun. Di situ baru akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Udah, nggak usah pakai dibahas, dipraktekkan saja. Ya, dipraktekkan. My guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah. Ta'zim kepada Quran. Boleh. Imam Suyuti menjelaskan. Mencium Quran. Setelah membaca Quran, kita cium. Boleh. Mana dalilnya? Itu athar. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahlin. Diciumnya Al-Quran. Ada Al-Quran, dicium. Dicium beliau macam tu dia. Kenapa? Imam Suyuti juga menjelaskan qiyas kepada mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad kenapa kita cium? Karena memang Hajar Aswad ni mulia, dia batu daripada surga. Pertama karena dia batu daripada surga, kemudian karena Nabi menciumnya. Ya Nabi menciumnya karena dia mulia, itulah maka dicium oleh Nabi. Karena dia mulia, dicium oleh Nabi. Mana yang lebih mulia? Hajar Aswad dibandingkan Al-Quran?